Berdasarkan ingatan barunya, Sun Yanxiao mengetahui bahwa ayah dari tubuh ini adalah putra bungsu dari kepala klan burung vermilion. Namun, tepat ketika Sun Yanxiao berusia 1 bulan, orang tuanya dibunuh di luar. Dari 3 anggota keluarga, hanya dia yang masih bayi yang selamat. Meskipun semua orang dari generasi tertua hingga termuda dari klan burung vermilion tidak terlalu menghargainya, yang dianggapnya tidak berharga, kakeknya Sun Feng yang saat itu menjabat sebagai kepala klan burung vermilion karena perasaan sentimentalnya terhadap putra bungsunya, menugaskan seseorang untuk mengurus makanan dan kebutuhan sehari-hari Sun Yanxiao. Namun, itu hanya sebatas pada hal tersebut. Bagi klan, sampah yang tidak bisa membaca dan menulis maupun menempuh jalur militer sama sekali tidak berharga bagi klan. Bahkan keberadaannya saja sudah mempermalukan klan burung vermilion. Sekalipun hanya jamuan makan tahunan klan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Terkait tuduhan memasuki ruangan bawah tanah tanpa izin kali ini, sangat mungkin bahwa Sun Yanxiao, bahkan jika dia berhasil keluar hidup-hidup, tetap akan dipaksa untuk mengoyak kulitnya. Seandainya bukan karena asal-usul ayahnya, sangat mungkin Sun Feng tidak akan mau mengakui Sun Yanxiao sebagai cucunya. Bisa dikatakan bahwa saat ini Sun Yanxiao sama sekali tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Situasi ini jauh dari baik. Sun Yanxiao tersenyum lebar sambil duduk di kursi, menganalisis situasi yang sedang dihadapinya. Sangat disayangkan tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Itu benar-benar mengerikan. Namun, ini belum bisa dianggap sebagai bencana. Sebuah suara yang sangat memikat tiba-tiba terdengar di telinga Sun Yanxiao. Sun Yanxiao segera berdiri dengan gegabah dan tergesa-gesa, lalu dengan hati-hati melihat sekeliling. Sekalipun tubuh ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, namun demikian, Sun Yanxiao tetaplah seorang pencuri ulung di kehidupan sebelumnya, yang namanya telah mengguncang seluruh dunia. Tak ada nafas manusia yang bisa lolos dari persepsinya. Namun, di dalam ruangan besar ini dia tidak mendeteksi perintah siapapun. Kalau begitu, dari mana sebenarnya suara ini berasal? Karena kau berani bicara, kenapa kau tidak berani menunjukkan dirimu? Sun Yanxiao menyipitkan matanya sambil melihat sekeliling. Menunjukkan diriku? Suara itu terdengar lagi dengan nada dingin dan penuh maksud jahat. Gadis kecil, kau tak perlu mencariku, karena aku tak ada dimanapun, melainkan aku ada di dalam tubuhmu. Di dalam tubuhnya, Sun Yanxiao berhenti melihat sekeliling. Awalnya aku pikir kau tetap linglung seumur hidupmu, tapi aku tak menyangka kau tiba-tiba berubah dan menjadi pintar. Urusan hidup memang mempermainkan manusia, tapi sepertinya surga memang memberi kita semua kesempatan. Suara yang begitu dingin hingga membekukan itu sekali lagi terdengar di telinga Sun Yanxiao. Namun, kali ini ia dapat dengan jelas merasakan bahwa suara itu benar-benar bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari pikirannya. Pada akhirnya, manusia macam apa kau ini? Sun Yanxiao mungkin bisa menerima kenyataan tentang kelahirannya kembali. Namun, dengan suara ini tiba-tiba muncul, akan sulit baginya untuk mempercayainya. Manusia? Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa memanggilku demikian, karena mereka lebih suka menyebutku sebagai iblis. Iblis? Sun Yanxiao mengerutkan alisnya. Hei, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?
Kesepakatan macam apa? Meskipun Sun Yanxiao tidak dapat mengetahui identitas sosok di balik tubuhnya, dia sudah yakin bahwa bajingan yang menyebut dirinya iblis ini seharusnya benar-benar bersemayam di dalam tubuhnya. Bantulah aku kembali ke dunia manusia, dan aku akan membantumu melepaskan segelmu, yang akan memungkinkanmu untuk mendapatkan kekuatan yang memang hak milikmu. Segel. Semakin Sun Yanxiao mendengarnya, semakin bingung pikirannya. Gulung lengan baju kananmu. Menuruti instruksi suara itu, Sun Yanxiao menggulung lengan bajunya. Di atas lengan kanannya terdapat tanda seukuran telapak tangan di kulitnya. Warna kulitnya sedikit lebih gelap dibanding bagian lainnya. Sebelumnya ia telah memeriksa tubuh yang dirasukinya, tetapi dia gagal memperhatikan perbedaan halus tersebut. Ini seekor anjing laut? Sialan, rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan tubuh bajingan kecil ini?